peserta seminar semua. Kita mulai masuk sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab dengan panelis. Saat ini sudah ada beberapa panelis, ada Pak Amin Raharjo, ada Pak Sumaryadi. Kita mulai dari Pak Amin Raharjo, silakan Pak Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas Pak Amin. Oke. Jadi pertama saya terima kasih ya, jadi sudah dipaparkan oleh Pak Ruli apa itu Nusantara Power ya, bagaimana dan strateginya untuk menuju zero emission pada tahun 2060. Kalau saya sih optimisnya tahun 2070 lah paling ya. Kalau melesetnya itu 2070. Ya jadi pada intinya tadi mengurangi peran daripada pembangkit yang berbahan bakar fosil. Ya, artinya batu bara dan minyak ya, jadi gitu mengurangi ya. Ya. Saya nggak setuju untuk mematikan, apalagi batu bara itu adalah karunia Allah kepada bangsa Indonesia. Ya, artinya bagaimana justru kita memanfaatkan batu bara itu dengan baik yang benar. Jadi mengurangi iya. Jadi kalau istilah tadi mungkin mensosialisasikan jangan zero. Kalau zero nggak ada di dunia ini yang bisa zero, nggak ada. Mendekati nol ya. Kalau enggak paling moderat meminimalisir daripada penggunaan fosil. Nah, saya mau pakai gini istilahnya. Jadi jangan ada yang dimatikan. Istilahnya kalau saya pakai istilahnya, maklum saya istri dan keluarga saya itu banyak dokter gitu ya. Istilahnya adalah di dunia medis di knockdown. Jadi ada pembangkit yang di knockdown. Jadi ditidurkan. Ditidur gitu. Jadi jangan sekali-kali dimatikan. Pada saat nanti mungkin tahun 2060 atau 70 ya, itu ibaratnya ada pembangkit batu bara yang bisa ready untuk diaktifkan kembali, dibangunkan kembali. Itu untuk mengatasi apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jadi ya selalu kalau di dunia praktek kan banyak yang tidak ideal. Jadi itu bisa dihidupkan lagi. Jadi minimal gitu. Tinggal sekarang dipilih pembangkit batu bara yang mana yang layak untuk bisa ditidurkan. Jadi sama sekali nggak dimatikan. Nah itu kaitannya itu. Nah sekarang pertanyaan berikutnya nih Pak Ruli. Saya belum lihat ada rencana bagaimana tempat pembangkit, pusat-pusat pembangkit PLTU yang berbahan bakar minyak tadi atau berbahan bakar batu bara. Apakah disuntik mati kemudian di-scrap jadi bahan baku dari pabrik industri logam, atau tadi dialihkan diinovasi menjadi biomas atau terserah apa. Itu bagaimana bekas tempat yang itu yang pertama ya. Jadi kaitannya ada nggak rencana daripada PLN itu mau diapakan, SWOT gitu ya. Jadi setelah nanti katakanlah terus kemudian tadi banyak Pak Ruli bicara tentang PLTS ya. Nah sekarang PLTS itu apakah dengan baterai apa tidak? Kalau dengan baterai, berapa BPP-nya? Jangan sampai tadi ada kendala, kita kan harga listrik yang terjangkau, ya kan? Harga bukan yang termurah, terjangkau oleh konsumen. Nah itu jadi gitu. Jadi begitu pakai baterai, berapa? Jadi jangan sampai kita nggak dapat tujuan daripada harga yang terjangkau. Itu kira-kira. Terus sebetulnya gini, kita masyarakat listrik ya, pengusahaan listrik itu, kalau saya bukan masalah bagaimana membuat listrik terjangkau, justru enggak. Bagaimana kita mengusahakan kelistrikan itu mulai dari pembangkitan, penyaluran sampai pelayanan kepada beban itu memenuhi kriteria yang baik dan benar terhadap K3L. Jadi masalah K3L-nya. Sedangkan masalah nanti harga listrik terjangkau itu urusan artinya bagaimana kita meningkatkan kemampuan daripada daya beli konsumen. Nah, itu semua berapa pihak, terutama pihak ekonomi nanti yang menentukan kebijakan. Bagaimana supaya laju perekonomian kita itu sesuai dengan target, katakanlah sekarang mau 8% dan sebagainya. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selama rakyatnya nggak sejahtera, mau harga listrik berapapun juga pasti nggak bisa, pasti subsidi dan sebagainya. Ya. Jadi tugas kita mungkin sebagai orang listrik adalah bagaimana listrik itu K3L-nya memenuhi syarat yang baik dan benar, baik secara teknis maupun ekonomis. Mungkin itu aja tanggapan dari saya. Jadi sekali lagi, saya nggak mau ada PLTU itu yang sama sekali disuntik mati. Ibaratnya gitu, mobil itu ada ban serepnya. Jadi harus ada PLTU yang sifatnya nanti serep. Kalau terjadi apa-apa, minimal dia
bisa dioperasikan. Demikian Pak Ruli, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, langsung aja. Bung ya. Pak Ruli. Oke. Terima kasih Pak Amin. Ini pertanyaannya cukup luas. 1 semester ini Pak kalau kuliah. Ah, Yang pertama mengurangi tidak mematikan PLTU batubara. Saya sepakat dengan Pak Amin. Ya, mematikan batubara kalau dimatikan sebelum waktunya habis, sebelum waktu komersialnya habis, kita harus bayar aset itu yang kita matikan, kita scrap. Kita harus bayar juga potensi keuntungan yang akan diperoleh di tahun yang akan datang. Kalau kita matikan sekarang atau lebih cepat dari usia ekonomis, siapa yang membayar itu? Karena akan ada yang bayar. Gantinya dengan pembangkit renewable. Saat ini pembangkit renewable yang andal, misalkan PTU batubara 100 mega. 100 mega itu kalau digantikan dengan PLTS, PLTS-nya itu harus 600 megawatt. Karena kan cuma 4 jam dia operasinya. Berarti untuk mendapat 100 6 kali lipatnya kita bangun PLTS. 600 megawatt itu setara dengan 800 hektar tanah. Gimana cara nyarinya? Belum ditambah baterainya, biar dia bisa dioperasikan malam hari. Akan jadi jauh lebih mahal biayanya daripada pembangkit batubara itu sendiri. Jadi saya setuju kalau ini tidak disuntik mati. Makanya kami mengambil langkah-langkah. Karena ini kan ikut aturan pemerintah, Pak Amin, ya saya juga nggak bisa apa-apa. Tapi kalau Bapak pertanyaan setuju atau tidak, saya setuju untuk minimal dioperasikan sampai habis masa komersialnya. Kan komersial di 2060 Pak, di 2060 harus mati. Dari sekarang ke 2060 masih ada 35-an tahun. Ya sesuai lah, nanti bertahap aja dia mati sesuai usianya. Atau malah kalau perlu kita tetap bangun sekarang, tapi nanti di 2060 akan selesai komersialnya. Kalau boleh. Karena batu bara kita masih banyak. Dan batu bara adalah pembangkit yang saat ini sangat bisa diandalkan untuk base load. Belum ada gantinya. Nanti gantinya nuklir, tapi nuklir masih panjang. Jadi dengan kata lain, kami setuju dengan pendapat Bapak, tidak disuntik mati. Nah, kita lagi berusaha nih agar isu-isu suntik mati ini supaya mulai dihilangkan. Ya, Python salah satu pembangkit yang jadi sasaran untuk disuntik mati awalnya. Kita berusaha, paling nggak kalaupun tetap harus tidak boleh pakai batu bara, kita akan gunakan biomasa. Artinya aset itu nggak di-scrap seperti Bapak bilang tadi. Akan kita manfaatkan sumber energi yang kita ganti. Atau kalaupun masih memungkinkan, kita tetap operasikan dengan batu bara, tapi dengan standar emisi yang tinggi. Teknologi di Cina sudah ada itu, Pak. Dia sudah bisa bangun batu bara dengan angka-angka emisi setara dengan gas turbin atau PLTU gas, PLTGU. Kan sama aja. Jadi kita setuju dengan Pak Amin akan mengarah ke sana, maka kita bikin studi-studi untuk mengganti 100% biomasa di Python atau menggunakan teknologi yang gas emisi buangannya setara dengan gas supaya batu bara itu bisa tetap operasi. Batu bara yang ada di Indonesia masih bisa digunakan. Lalu satu lagi rencana SPLTU minyak atau batu bara yang disuntik mati. Suntik mati ini masih belum pasti, Pak. Masih kita isukan. Jadi saya di PLN sendiri belum ada rencana pembangkit ini akan di scrap atau diapakan. Di presentasi di akhir presentasi saya tadi malah kita akan tetap menggunakan turbin, generator, alat-alat bantunya masih akan kita gunakan. Boilernya yang kita ganti dengan boiler nuklir yang ditaruh di kapal terapung. Jadi itu masih dipakai. Sayang sekali kalau di scrap. Apalagi PLTU lebih panjang usianya daripada PLTG. Begitu Pak Amin. Kemudian untuk PLTS baterai. Nah ini kalau PLTS baterai ini kita mau gunakan sebagai base load seperti PLTU, kita butuh kapasitas 6 kali lebih besar. Karena PLTS itu efektif charging cuma 4 jam, efektifnya 4 jam. Jadi kalau mau dapat 600 ya 6 kalinya. Berarti 600 MW peak untuk solar panel. Belum baterainya. Baterainya 600. Baterainya berarti 20 jamnya dipakai baterai. 20 kali 600. Sorry.
600 MW kali 20 jam, benar? Berapa gigawatt kita harus pasang baterainya? Berapa harganya? Luar biasa itu harganya. Ya, jadi PLTS sekarang yang saat ini kita pakai PLTS dengan menggunakan baterai sekitar 10-20% yang berguna untuk smoothing, untuk menjaga intermiten yang terjadi di siang hari. Misalnya kena awan, mendung, dan sebagainya. Tidak 100% menggunakan baterai, karena harganya masih selalu tinggi. Tapi perkembangan baterai makin ke sini makin turun, Pak Amin. Sekarang sudah di ordo 7 senan per kWh, sudah mulai cukup menarik untuk kita jadikan base untuk mungkin suatu saat dia bisa menggantikan PLTA pump storage. Bikinnya lebih mudah, nggak ada isu-isu lingkungan yang menyebabkan penggusuran rumah-rumah penduduk atau penebangan pohon kalau menggunakan baterai storage. Dan usia atau lifetime-nya juga sudah cukup bagus, baterai sudah di 20 tahunan. Mudah-mudahan di beberapa tahun ke depan semakin turun lagi, sehingga kita bisa mengoptimalkan PLTU yang ada. Jadi kalaupun PLTU nggak boleh dibangun baru, nah PLTU itu pada malam hari, pada saat dia beban rendah, kita naikkan bebannya, energinya itu untuk charging baterai. Terus satu lagi mengenai listrik yang memenuhi syarat-syarat K3L. Saat ini dari ESDM telah menargetkan kami untuk besaran SAIDI-SAIFI. Kalau K3 dalam arti kualitas listrik itu SAIDI-SAIFI. Kalau K3 dalam arti lingkungan ya harus pembangkit yang renewable energy. Tapi kalau untuk kualitas dari tegangan listrik, tiap tahun kita ada target-target SAIDI-SAIFI yang harus dipenuhi dari ESDM, yang mana target itu makin lama makin challenging. Yang artinya keandalannya makin tinggi dan makin tinggi. Demikian Pak Amin, semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak. Mungkin satu lagi, ini bisa moderator. Silakan Pak. Ada tambahan ini mengenai tadi Pak Ruli bicara, katakanlah ada rencana PLN mau pakai PLTN. Jadi sekali lagi ini masalah PLTN ini menurut saya ya secara teknologi sudah proven ya. Masalahnya sekarang resistensi di opini di masyarakat. Nah, untuk mensosialisasikannya janganlah artinya hanya kami sebagai orang yang katakanlah orang yang tahu teknis yang menjelaskannya. Jadi harus ada orang yang tahu teknis apakah itu tentang nuklir itu seperti apa. Tapi gunakanlah kearifan lokal, katakanlah ulama ya, ulama, tokoh masyarakat itu yang memberi sosialisasi. Jadi kita sosialisasi ke sana bahwa nuklir itu sebetulnya aman, proven asal dan sebagainya gitu. Tapi kalau kami yang orang teknologi yang menerangkan, mereka nggak, bahasanya beda gitu. Ya apalagi di masyarakat kita kan, apa kata Pak Kiai ya manut aja gitu. Ya itu mungkin saran saya kadang. Jadi kalau untuk sosialisasi PLN dan sebagainya, pakailah kearifan lokal gitu ya, ulama dan sebagainya, tokoh masyarakat dan sebagainya. Demikian usulan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Amin. Jadi nuklir ini masih di pemerintah kewenangannya. Kita cuma mengusulkan karena kita lihat kedepannya sebagai baseloader pengganti batu bara nggak ada selain nuklir, karena pembangkit-pembangkit yang lain, pembangkit-pembangkit intermittent yang kepastiannya rendah. Dan ini pemerintah rencananya akan mengeluarkan di RUKN bahwa nuklir sudah masuk sebagai pembangkit-pembangkit alternatif. Dan saya setuju perlu keterimaan dari masyarakat dan perlu penjelasan-penjelasan dari orang-orang yang pasti dianggap bisa didengar oleh warga setempat. Makanya kita anggap 10 tahun, karena 5 tahun itu untuk proses sosialisasi. 5 tahunnya lagi ada proses pembangunan fisik. Terima kasih Pak Amin masukannya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amin. Berikutnya panelis kedua Pak Sumaryadi, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ruli, selamat ulang tahun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kembali? Pak Ini Ruli. Pak Sumaryadi PLN. Iya Pak. Apa nggak boleh nanya harusnya? Disuruh sama Uda Eka sama Pak Amin.
Nggak boleh, sedulur. Pak, menarik nih ini Pak Ruli taparannya Ya, ya. Eh, ya, Kalau pace down atau pace out kan butuh biaya ya. Nggak sedikit ya. tuh Pak, nggak sedikit tadi rencana dengan PLTN dan lain-lain. Nah itu kontribusinya dari NP itu berapa ini ya Pak ya? Berapa megawatt dan berapa ininya? Berdasarkan tadi yang Bapak paparkan kontribusi NP terhadap net zero emission. Kemudian berapa megawatt dan biayanya berapa besar? Itu Pak yang pertama Pak. Kemudian yang kedua terkait dengan sumber-sumber dari renewable energy. Rasanya tidak lepas dari pembangunan fisik transmisi juga, Pak. Kita tahu bahwa sumber-sumber renewable energy yang net zero emission ya, Pak ya, yang 100% net zero emission itu butuh pembangunan. Jadi 100% net zero emission kan kayak PLTA, hydro, ya kemudian kalau apa namanya panas bumi itu rasanya masih ada emisinya. Nah, untuk PLTA ini rata-rata sumbernya jauh dari apa namanya dari pusat-pusat beban. Nah, PLTA, Oke. hydro. Kemudian memang ada yang apa PLTS itu juga apa namanya boleh mendekati 100% zero emission. Tapi itu butuh lahan yang luas. Nah, artinya ketika bicara net zero emission, maka juga perlu dilihat sistem yang mensupportnya. Pertama adalah sumber-sumber energi yang tadi Bapak sampaikan, PLTA sekian banyak itu butuh investasi daripada transmisi. Nah ini kan tidak semata-mata bebannya dari NP sendiri, artinya kan PLN secara keseluruhan. Sebetulnya kalau secara sistem apa namanya teman-teman P2B lebih suka pembangkit-pembangkit yang punya inersia, artinya berputar. Kalau yang PLTS nggak begitu disukai, karena apa? Inersianya sulit untuk melakukan setting-setting proteksi. Walaupun sekarang ada teknologi namanya virtual inersia, tapi itu nambah lagi cost-nya. Ya. Nah, kira-kira apa kontribusi atau secara sistem yang tadi disampaikan perannya di sistem apa transmisi itu seperti apa Pak ya? Artinya secara korporasi di perencanaan sehingga rencana net zero emission di tahun 2060 itu terlaksana dengan baik. Ya. Ya, terus yang ketiga, saya baru baca nih Pak, ada jurnal di Jerman terkait dengan dampak PLTS yang ada di air. Ya, rupanya itu bisa menaikkan temperatur airnya Pak, dan dimungkinkan ada sedimen karena ganggang itu bertumbuh ketika apa namanya cahaya matahari sudah sampai ke air. Jadi itu menyebabkan sedimen itu meningkat di waduknya sana, Pak. Artinya kan kalau sedimen meningkat, Bapak juga punya kos lagi untuk ngerok ya, Pak ya. Nah, ini apakah dalam perencanaan tadi antara PLTS yang cukup besar itu apa namanya dengan resiko menambah OPEC-nya Bapak ini seperti apa, Pak? Itu aja Pak, 3 dari saya. Terima kasih Pak Ruli. Oke, Pak Sumari. Boleh langsung jawab nih Pak Eka. Ya, silakan langsung Pak Ruli. Oke, Pak Sumaryadi. Masalah pace down, pace out sampai sekarang belum ada aturan-aturan juknisnya Pak atau juklisnya harus seperti apa. Jadi masih menurut saya sih pengetahuan saya masih diskusi-diskusi ini. Untuk yang disuntik mati pun belum ada sampai sekarang. Yang rencananya Cirebon sampai sekarang kita belum tahu lagi seperti apa langkah-langkah eksekusinya. Siapa yang menyediakan biayanya juga masih belum kelihatan sampai sekarang. Rencana PLTU Python dan PLTU Python yang akan disuntik mati atau PLTU Pelabuhan Ratu yang akan dipercepat itu juga belum ada langkah-langkah eksekusinya. Jadi saya belum bisa menjelaskan biaya yang timbul siapa yang tanggung. Itu Pak Sumadari. Kalau saya memilih sih pace down seperti Pak Amin cerita, jangan pace out.
karena biayanya terlalu besar dan kita belum siap untuk ke sana. Listrik kita masih disubsidi. Satu sisi kita harus bayarin orang yang listriknya belum keluar, itu sudah kita bayar di depan. Kemudian untuk transmisi, tugas kami Nusantara Power di bidang pembangkitan. Jadi pembangkit-pembangkit baru kita ke depan, saya belum melakukan phase down atau phase out. Tapi paling enggak pembangkit-pembangkit ke depan kami yang kita bangun ke depan nanti adalah pembangkit-pembangkit yang renewable. Minimal lebih dari 50% ada pembangkit renewable, sisanya pembangkit renewable yang masih warna abu-abu ya, seperti gas, seperti yang Bapak bilang tadi, gas atau panas bumi, itu masih cuman sudah berkurang. Tapi pembangunan PLTU baru nol di UPTL ini. Saya nggak tahu nanti kebijakan pemerintah ke depan apa tetap nol atau boleh tapi dengan catatan misalnya emisinya harus setara dengan gas atau dan lain-lain. Tapi hal itu sangat memungkinkan. Untuk transmisi saya nggak bisa jawab, Pak Sumaryadi beritahu pasti memang dibutuhkan tambahan pembangunan transmisi baru. Di UPTL kan mungkin yang setahu Bapak juga akan dibangun transmisi antara Kalimantan Sumatera, Sumatera Jawa, Jawa Kalimantan atau Jawa ke Sulawesi nantinya, dalam rangka untuk menyerap pembangkit-pembangkit renewable yang bersumber dari air yang cukup besar ada di Kalimantan Utara dan ada di Membramo Papua. Karena pusat bebannya masih ada di Jawa dan Sumatera ya. Pasti harus dibangun transmisi yang cukup jauh dan berbiaya cukup tinggi di sana. Saya rasa itu hal yang tidak bisa dihindari, Pak Sumaryadi, harus tetap dibangun. Karena pusat beban dan pusat pembangkit yang berbeda lokasinya. Kemudian untuk dampak PLTS terapung, memang kita akui itu berdampak. Makanya pemerintah, saya mewakili pemerintah, tidak mengizinkan melakukan penutupan genangan lebih dari 20%. Dianggap 20% itu masih bisa mengamankan biota-biota atau sedimen-sedimen yang ada di bawah permukaan air. Malah sebelumnya cuma 5%. Sekarang sudah bisa 20%. Dan saat ini juga ada teknologi di PV module yang dipakai yaitu double glass. Sehingga double glass ini tidak menghalangi cahaya matahari masuk ke permukaan air. Demikian Pak Sumaryadi, semoga bisa menjawab. Makasih Pak Ruli. Satu aja nih usul Pak Ruli. Usul. Ya, siap. Saya pernah keliling ke Jawa Barat. Itu banyak sekali PLTA, PLTMH kecil-kecil yang milik perkebunan. Kemudian milik-milik gitu ya. Itu yang karena kapabilitasnya mereka tidak bisa mengoperasikan dengan baik. Nah sebetulnya kalau ini sebenarnya pernah saya tulis ya di awal-awal bulan ini karena ada teman minta tulisannya adalah Beyond KWH, tapi berdasarkan potensi yang ada. Artinya gini, PLTA yang kecil tersebut direkondisi oleh teman-teman NP yang punya pengalaman, kemudian dioperasikan kerjasama dan KWH-nya dibagi dua dengan si pemilik. Tapi kan PLN punya untung yaitu REC. REC-nya ini bisa diperjualbelikan dan menjadikan modal pinjaman lewat bank. Artinya membangun tapi tidak pakai uang, bahkan nanti setelah lunas bisa mendapatkan pendapatan. Ya mungkin bisa dicoba Pak Ruli pola seperti itu. Terima kasih dari saya, Pak Ruli yang luar biasa. Pak Eka, silakan lanjut. Terima kasih Pak Sumaryadi, saya catat Pak masukannya, menarik juga nih. Atau kita masuk ke sini Pak? Boleh. Terima kasih Pak. Baik Kak. Ya, terima kasih Pak Ruli. Bapak-bapak semua, kita juga punya Dr. Ismi dan Airin. Silakan. Mungkin Airin memberi pertanyaan. Ada tanggapan ya. Dr. Ismi. Nggak ada respon ini. Kita
break aja. Nggak ada respon ya. Ya. Oke, nggak ada respon Bang Adi. Kita break dulu Bang Adi atau gimana? Iya, setelah ini baru masuk ke tanya jawab dengan partisipan lainnya. Baik, Bapak-bapak semua, Pak Ruli, kita break komersial 5 menit. Setelah itu kita masuk sesi ketiga pertanyaan dari para peserta. Oke. Silakan, operator. Baik, kembali kita ke acaranya. Sudah ada 2 yang mau bertanya, satu Pak Erwin Kasim, satu lagi. Mohon Bapak yang hand raise di rename Pak, namanya Pak. Jadi kita tahu namanya. Kanan sini yang kelihatan iPhone doang Pak. Silakan pertama Pak Erwin Kasim, setelah itu Bapak ini yang iPhone. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal nih, salam hormat kepada Pak Ruli Firmansyah, pada moderator pada UI, LSK Pak Adi, dan juga kepada Pak Eka
Terima kasih atas kesempatannya. Juga izin pada Pak Sumaryadi dan Pak Amin sebagai senior-senior kami. Pak Ruli, saya punya ada concern yang sedikit mungkin kurang diperhatikan. Itu adalah terhadap pengembangan energi terbaru skala kecil, Pak. Kelas-kelas kecil di bawah 2-3 megawatt lah, mungkin 5 megawatt. Karena dari catatan yang kami perhatikan, itu PLN selalu gagal dalam menyelenggarakan tender, terutama untuk bioenergi atau biogas dan biomasa ya, di beberapa lokasi di daerah. Tadi saya sempat share di chat room, itu ada beberapa pembangkit listrik kayak PLTBM di Semalui 3 megawatt, di Belitung 12 megawatt, PLTG Air Umpas 2 megawatt, Katulistiwa, Bangka 2 megawatt, Bangka tersebar 5 megawatt tersebar. Jadi bisa dibayangkan satu lokasi mungkin bisa-bisa di bawah 2 megawatt. Nah, biasanya ini tidak diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti NP atau perusahaan-perusahaan besar skala besar tadi. Saya lihat paparan Bapak ceritanya semua di atas 100 megawatt, 50 megawatt. Tentu itu menarik ya bagi perusahaan-perusahaan korporasi besar karena yieldnya KWA shell-nya juga besar. Tapi kalau yang 1 megawatt mungkin kurang menarik nih Pak. Nah, sementara kalau ini tidak dibantu, pergerakan pertumbuhan industri baru kita agak lambat Pak. Karena fakta di lapangan target 2025 23% bauran rasanya nggak tercapai Pak. Nah, kecuali yang kelas-kelas kecil ini dibantu. Nah, umumnya penyakit atau masalah yang dihadapi oleh teman-teman yang berkecimpung ingin terjun di energi terbarukan skala kecil, itu mereka kesulitan equity. Mereka cekak lah, tidak punya dana, tidak punya modal. Untuk melakukan FS saja, studi, survei, itu sudah memerlukan dana. Nah, mereka kesulitan. Investor tidak mau invest kalau belum ada kepastian kontrak dengan PLN. Nah, ini yang mungkin jadi kendala telur dan ayam. Nah, apakah NP punya rencana juga untuk memperhatikan UMKM atau small medium enterprise lah, SME ini yang mungkin dibantu membuatkan surveinya sampai bankable, kemudian nanti baru dicarikan investornya yang mungkin tertarik kalau ada return, ada kembalian, jaminan. Nah, sampai sejauh mana nih teman-teman di NP ikut membantu lah pemerintah atau PLN atau perusahaan-perusahaan kecil untuk membantu mendorong anak angkat perusahaan-perusahaan kecil yang mungkin skalanya di bawah 5 megawatt. Itu aja Pak, mungkin Pak Ruli, terima kasih atas kesempatan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi Pak Ruli. Ya, baik Pak Erwin Kasim. Umumnya mungkin apa, biomasa, biogas gitu Pak ya? Atau sampah? Ya, biomasa biogas, biomasa biogas ya. Biomasa skala kecil memang saat ini nilai bukan ekonomis ya, BPP-nya masih di atas harga listrik PLN setempat, atau masih lebih menarik kalau dioperasikan dengan mesin yang lain. Jadi gini, terutama biomasa skala kecil. Biomasa skala kecil kita kalau dari NP Pak ya, NP kan bukan inisiatif pembangkit itu dari PLN. Kita akan mengoperasikan PLTU stoker kita. Stoker kan tuh pakai apa aja bisa masuk itu Pak. Itu stoker kita yang kelas 7 mega, 5 mega, 6 mega, itu kita alihkan dulu ke biomasa. Itu lebih gampang. Ya pada bangun-bangun yang kecil. Kalau kami saya sama Bapak kan sama. Kita sebagai developer ini. Bukan pembuat kebijakan. Tapi biasanya PLN kalau PLN sudah melelang pembangkit, tidak ada yang berminat masuk, baru kita ditugaskan. Entah itu developer tidak berminat karena mencari bahan bakunya susah, atau bahan bakunya ada di daerah-daerah tertentu yang membutuhkan biaya yang besar sehingga biaya produksinya jadi tinggi. Nah, kalau yang tidak menarik bagi si investor, biasanya kita yang diminta untuk melakukan pembangunan di sana. Dan itu kebijakan ada di PLN. Kalau karena kami pemilik pembangkit, kami juga sebagai pengusaha di bidang pembangkitan, pertama yang kami lakukan ada mengganti PLTU stoker yang kecil-kecil kita dengan biomasa,
atau kita menggunakan co-firing. PLTU besar kita 5%, kita menggunakan biomasa. Itu juga bisa mempercepat proses proses transisi energi. Kalau menurut Bapak transisi energi ya. Tapi kalau kita secara masif ngomongnya kecil-kecil gitu, pertama biayanya akan sangat tinggi, kedua dari sektor keandalan sistemnya Pak akan sulit. Seperti itu mungkin menjawab Pak Erwin. Oke, berarti isu yang saya angkat tadi belum bisa diselesaikan ya, karena saya tadi tayangkan ada 10 perusahaan, 10 tender yang sudah dibuka oleh PLN. Bahkan saya dengar juga PLN sudah buka di Halmahera Utara, bahkan di Pulau di selatan ya, di Pulau, lupa saya, di dekat Ambon. Juga tidak ada yang berminat, tidak mendaftar. Bisa jadi apakah memang tarifnya tidak menarik, terlampau murah, Ya, atau memang ya ujungnya memang tidak tertarik karena tidak ada return, tidak ada jaminan. Atau skalanya kecil sekali Pak, ongkos biaya survei, membuat studi dan lain-lain ke sana, logistiknya kan mahal sekali, sehingga ya nggak ada yang tertarik Pak. Kecuali 500 megawatt, mungkin rame-rame orang ke sana semua. Itu aja mungkin Pak komentar saja. Terima kasih Pak. Pak Erwin, kalau tahap tertentu, artinya kalau memang di daerah sana benar-benar dibutuhkan PLTU jenis tersebut, dan lelang PLN tidak ada peminat yang hadir di sana, kita biasanya dikasih penugasan untuk bangun di sana. Nanti kita akan dibayar biaya dengan ad cost. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Ruli atas penjelasan paparannya. Baik, sekarang Pak Sadar Tobing. Silakan Pak Sadar Tobing. Ini suaranya Pak. Sudah. Baik, Dari terima kasih instansi suara atau sebelah. institusi apa Pak? Pak Tobing, Pak, instansinya apa atau institusi? saya di LSK Mandaka. Oke, silakan Pak. Oke. Saya juga mantan PLN pensiun tidak normal, bukan pensiun alias pensiun dini. Oke, saya menarik ya melihat apa yang dipaparkan tadi. Yang mau saya tanyakan ada 2 hal terkait dengan pertama biomas dan kedua PLTB, Bayu. Nah, yang pertama biomas. Sepengetahuan saya bahwa PLTU itu didesain itu berdasarkan bahan bakarnya, seperti batu bara. Karakteristiknya salah satu nilai kalornya berapa dan lain-lain. Nah, disitulah didesain PLTU itu cocok untuk batu bara itu sehingga daya mampunya sekian. Begitu ceritanya. Nah, ketika dilakukan pakai biomas, nah tentu daya mampunya akan berkurang. Kira-kira ada nggak perhitungan-perhitungannya atau apa kajian-kajian seperti itu? Kan sudah beda itu nilai kalau karakteristik bahan bakarnya pakai biomas, apalagi 100%. Yang tadi di nameplate-nya mungkin 1000 megawatt, mungkin jadi 200 megawatt dia mampunya gitu. Itu pertama ya. Yang kedua, masalah PLTB Bayu, angin. Di negara-negara maju seperti Belanda, Swedia, dan Finland, setahu saya ada wind mapping, Pak. Wind mapping. Dan mereka tahu di mana kira-kira wind yang bagus, di situ mereka bangun PLTB itu. Nah, di Indonesia ini apakah sudah ada nggak wind mapping? Memang angin-anginan, tapi minimal adalah kajian sehingga wind mapping di Indonesia ini di mana saja yang bagus anginnya begitu. Saya kira itu aja Pak. Silakan Pak. Makasih. Baik Pak Tobing. Silakan Terima Pak Ruli. Ya, terima kasih Pak Sadar Tobing. Untuk batu bara, betul Pak. Dari awal sudah ada bahwa dia udah disetting. Misalkan ingin menggunakan batu bara dengan GAR atau dengan kalor yang menengah di 4.000, di 5.000, maka batu bara boilernya akan didesain sesuai dengan batu bara dengan besar sekian. Atau dia di setting dengan batu bara dengan nilai GAR 6.000, maka boilernya akan disetting sesuai dengan batu bara yang akan digunakan. Setuju, benar Pak. Makanya tadi co-firing yang setelah kita lakukan adalah co-firing. Co-firing itu cuma order 5%-an Pak. Jadi nggak terlalu berpengaruh di beban, sangat kecil. Kecuali di stoker. Kalau stoker kan memang boilernya boiler diciptakan untuk segala macam dia bisa masuk Pak.
Jadi untuk stoker nggak masalah, cuman head rate-nya memang jadi jelek atau bagus tergantung dari biomasa seperti apa. Itu satu. Kedua, kalau untuk 100% untuk PLTU besar di luar PLTU stoker atau dengan kapasitas di atas 10 sampai 100 megawatt atau lebih, nah, kita harus lakukan kajian, salah satunya dengan melakukan perombakan boiler. Langkah paling ekstrimnya adalah mengganti boiler dengan boiler khusus yang digunakan untuk pembangkit biomasa. Makanya di Python kita mengadakan studi, yang studi itu kita buat kajiannya dan kajian itu sudah dinyatakan sebagai kajian yang apa? Diakui di dunia bahwa itu adalah kajian satu-satunya yang bisa merubah PLTU batubara menjadi PLTU biomasa. Tapi boilernya betul harus dirubah, nggak bisa pakai batu bara, nggak bisa pakai nggak bisa pakai boiler awal, harus dirubah. Kondisi ekstrim, boiler ganti seluruhnya. Jadi yang bisa cuma dipakai turbin, generator, dan alat-alat bantu. Makanya saya bilang daripada diganti 100% biomasa dari coal yang besar-besar, mendingan dibangun reaktor boiler yang baru dengan nuklir. Jadi setuju, harus dirubah. Nggak bisa pakai boiler yang ada. Kecuali cuma sampai 3% sampai 5%, itu masih bisa ditolerir. Demikian untuk PLTB Bayu. PLTB Bayu saya jujur belum melihat dokumen mapping, tapi dengan pertama kita yang saya tahu bahwa kita sudah sepakat, semua orang tahu bahwa di pantai barat Sumatera dan pantai selatan Jawa itu anginnya besar-besar. Tapi tidak hanya cukup itu. Setelah itu kita yakin ada angin cukup besar di sana, kita pasang alat. Dulu alat itu minimal 2 tahun ada di sana untuk memperoleh data yang pasti. Tapi sekarang ada peraturan baru, 1 tahun boleh. 1 tahun alat itu taruh di sana untuk mengetahui kecepatan angin, arah angin, dan stabilitas dari tiupan angin. Dari situlah baru bisa kita tahu bahwa di lokasi itu bisa dibangun pembangkit pembangkit wind turbin dengan kapasitas berapa mega, dengan ketinggian tower berapa meter. Demikian Pak Sadar Tobik, semoga bisa menjawab. Baik, berikut ini Mas Wing. Silakan, Mas Wing. Ya, terima kasih Bang Adi, juga udah Eka. Udah Ruli, terima kasih atas kesediaannya tampil di webinar RSK Gatrik UI. Saya ingin menanyakan satu hal yang sering saya dengar, tetapi saya tidak mempunyai suatu pengetahuan yang memadai. Jadi saya mohon pencerahan sama Uda Ruli nih. Pertama mengenai sertifikat karbon. Sebetulnya sertifikat karbon itu apa gitu, Uda Ruli ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa dekarbonisasi pada webinar yang lalu dengan Prof. Rinaldi itu sebetulnya isu dari lingkungan, tetapi kita sebagai insan yang bergerak di bidang energi yang terkena dampaknya dikarenakan di bidang kita lah karbon justru banyak dihasilkan melalui industri listrik ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah sertifikat karbon merupakan dasar dari carbon trading tentunya, ya, karena di kemudian hari yang saya tahu industri yang masih menghasilkan emisi karbon akan dikenakan tax atau kita kenal dengan carbon tax. Nah, policy di NP sendiri, Uda Ruli, kalau boleh kami tahu, sertifikat karbon itu apakah sebagai opportunity revenue dari NP atau justru sebagai substitusi dalam rangka mengurangi tax pada pembangkit non-EBT.
Demikian pertanyaan saya, Pak Ruli. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, Oke, langsung terima kasih Pak Wing. Sertifikat karbon atau suatu pengakuan atas penurunan karbon ya yang kita lakukan. Misalnya gini, jadi pemerintah per 1 Januari 2024 kemarin sudah menetapkan ini beberapa pembangkit existing ya, bukan pembangkit baru, pembangkit existing, misalkan Muara Karang. Muara Karang, Anda maksimal boleh menghasilkan emisi 1 ton misalnya. Karena itu udah existing, nggak ada apa-apa, 1 ton maksimal. Kalau suatu saat Anda bisa menurunkan menjadi 900, maka 100 itu akan terbit sertifikat karbon, menurunkan. Tapi kalau Anda dari 1 juta yang sudah disyaratkan tiba-tiba naik karbonnya jadi 1.100.000, 100 ini harus Anda cari kena tax atau Anda beli sertifikat di luar untuk menutup yang 100 ini. Gitu Pak Wing. Pak Wing. Ya kabur habis nanya. udah. Oke, sorry di unmute. Justru karena timbulnya sertifikat karbon tersebut ya, apakah NP memanfaatkannya sebagai opportunity revenue? Pak Opportunity revenue, tapi bisa juga buat subsidi silang. Misalnya ini Muara Karang tadinya PLTG nih, PLTG semuanya open cycle. Saya bangun PLTU, saya bangun PLTGU. Itu kan ada penurunan karbon di sana. Saya akan punya atau akan terbit sertifikat karbon sebesar penurunan. Saya penurunannya 500. Saya punya tabungan nih, bisa saya jual atau bisa saya lihat pembangkit saya yang lain. Misalkan di Python tiba-tiba karbonnya naik dari yang telah ditetapkan. Ya saya kasih ke sana 500-nya subsidi silang. Tapi kalau pembangkit saya semua bagus, saya ada kelebihan. Masing-masing saya punya kelebihan jadi 1 juta, saya bisa jual di IDX. Oke, itu sudah terjadi Pak ya untuk Udah, jual beli. ya, cuman di Indonesia kan belum sebagus di luar negeri ya untuk kesadaran emisinya. Jadi nggak terlalu cepat. Dan kita punya baru 10% lah yang laku. Karena di sana kan sebagai syarat itu. Boleh dijual atau produksinya atas zero emisi. Misalnya, di sini kan belum semuanya seperti itu. Baik. Itu Pak Wing. Ya, terima kasih Pak Ruli sudah cukup menjelaskan. Terima kasih operator. Sorry moderator. Baik. Kita beri kesempatan lagi kalau ada dari partisipan. Masih ada waktu sedikit. Dari kolom chat yang sudah menulis silakan bacakan aja langsung sendiri kalau masih ada orangnya. Kalau tidak ada lagi kita akan masuk bagian penutup aja ini. Pak Eka, gimana? Ya, Oke, kita akan masuk bagian penutup di sore hari ini berupa pernyataan-pernyataan penutup dari panelis. Panelis yang ada Pak Amin. Kalau Pak Sumaryadi sudah mohon izin ada acara lainnya di jam 4 tadi. Dan pernyataan penutup dari Bapak Ruli kita akan dengarkan sekarang. Silakan Bang Amin. Oke, terima kasih. Kedengaran ya suara saya. Jelas Bang. Ya, artinya gini ya, untuk menuju zero emission atau mendekati zero atau minimalis lah, kita semua sepakat setuju ya. Gitu. Tinggal tahunnya katakanlah tahun 2060 sampai 2020 kita setuju. Mari kita bersama-sama menyamakan persepsi dan sebagainya, dan langkahnya juga harus bersama-sama, tidak hanya kalangan orang listrik sendiri yang melakukannya, jadi gitu. Dan kepada
pengusaha listrik, jadi harus menghitung yang secara hati-hati, yang cara cermat. Jangan sampai malah jadi bumerang. Gara-gara mau net zero, malah nanti harga tarifnya jadi tinggi atau harga listriknya tidak terjangkau. Kira-kira gitu. Jadi sekali lagi mohon dipertimbangkan tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau toh sampai harus mematikan atau memberhentikan sama sekali pembangkit yang berbahan fosil, itu so what? Yang bekas pembangkit itu mau diapain? Lokasinya diapain? Ya kan? Lokasi di situ kan apa kan di sana sudah ada alat generatornya ada, transmisinya ada, trafonya ada dan sebagainya. Ya katakanlah terus so what? Gitu. Kira-kira gitu. Kalau diganti nuklir katakanlah tadi oh small reaktor gitu. Nah itu yang jadi masalah sosialisasi. Jadi persepsi masyarakat oh kalau ditaruh di daerah padat penduduk ya artinya itu karena di daerah pusat beban orang pasti berkeberatan karena lihat nanti bahaya listrik dan apa nuklir dan sebagainya. Makanya yang saya tahu mungkin paling aman mungkin membangun PLTN itu yang jauh dari pemukiman. Kira-kira gitu. Jadi mohon di semua aspek diperhatikan. Demikian dari saya. Terima kasih Bang Amin. Sekarang kita dengarkan pernyataan penutup dari Bapak Ruli Firmansyah, Direktur Utama PLN Nusantara Power. Silakan Pak Ruli. Baik, terima kasih Pak Eka. Dekarbonisasi bukan sekedar pilihan, melainkan sebuah keharusan bagi kita untuk menjaga bumi yang lebih baik bagi generasi mendatang. PLN Nusantara Power berkomitmen untuk terus memimpin upaya ini melalui inovasi teknologi, peningkatan efisiensi energi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dalam perjalanan menuju net zero emission, kami percaya bahwa dukungan dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk para akademisi dan mahasiswa seperti Bapak-Bapak semua, akan menjadi kesuksesan. Mari kita terus bergandengan tangan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan. Jangan berhenti pada diskusi hari ini, tetapi jadikan ini sebagai momentum untuk terus beraksi dan berinovasi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dan saya tetap terbuka apabila di hari-hari kedepannya ada hal yang akan kita diskusikan bersama atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada saya. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita akan Salam. ya, ada apa Pak Eka? Ya, silakan Pak Adi, Bang Adi. Oke, kita ucapkan terima kasih ke narasumber kita, Direktur Utama PT PLN Nusantara Power, Pak Ruli Firmansyah. Terima kasih Pak. Juga Bang Amin, serta Pak Sumaryadi, dan partisipan lainnya yang masih ada di sini, sekitar 81 orang. Kami ucapkan terima kasih. Dan sekarang kita dengarkan lagu penutup. Setelah ditutup pun kalau masih ada ingin bersilaturahmi, kita persilakan di kanal Zoom ini.
Oh, diumumkan bukan minggu depan, yang hari Jumat nanti, 1 November, jam 2 sampai jam 5, kita akan dengarkan narasumber Insinyur Muhammad Imaduddin, Sarjana Teknik, Magister Engineering, Insinyur Profesional Utama, Direktur Bisnis dan Komersial PT PLN Indonesia Power Renewables. Dia akan membahas inovasi dan masa depan manufaktur solar fotovoltaik di Indonesia. Kita jumpa lagi di sana. Sekian semua, terima kasih. Webinar hari ini sudah sukses berhasil.